Mungkin Anda bertanya, tapi bukankah Allah Maha Pengampun? Mengapa tidak dimaafkan saja semuanya? Saudaraku, ampunan tanpa keadilan adalah sebuah penghinaan bagi mereka yang telah berkorban. Jika Allah menyamakan kedudukan antara orang yang menghabiskan hidupnya untuk melayani kemanusiaan dengan orang yang menghabiskan hidupnya untuk menghancurkan kemanusiaan, maka nilai kebaikan itu sendiri akan hilang. Jika Allah Maha Pengasih, mengapa dunia ini penuh dengan air mata? Mengapa ada anak-anak yang menderita? Dan mengapa harus ada neraka yang abadi? Jika Dia adalah Zat yang Maha Penyayang, bagi banyak orang, keberadaan penderitaan adalah benturan terbesar bagi iman. Namun, hari ini kita akan masuk ke dalam esensi tentang apa itu keadilan, apa itu kebebasan, dan mengapa penderitaan seringkali adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menyamar. Mari kita buka pikiran dan hati kita untuk memahami bahwa kasih sayang Tuhan tidak selalu berupa kenyamanan, tapi selalu berupa kebenaran. Bayangkan sebuah dunia di mana Allah tidak mengizinkan adanya rasa sakit, kesalahan, atau kejahatan. Dunia di mana setiap kali seseorang ingin menyakiti orang lain, tangannya menjadi lumpuh. Dunia di mana setiap kali kita ingin berbuat dosa, pikiran kita terhenti. Mungkin terdengar indah, tapi di dunia seperti itu, kita bukanlah manusia, kita hanyalah robot. Keagungan manusia terletak pada kebebasan memilih free will. Namun, kebebasan adalah pedang bermata dua. Jika kita bebas untuk mencintai, kita juga harus bebas untuk membenci. Jika kita bebas untuk berbuat baik, kita juga harus bebas untuk berbuat jahat. Penderitaan di dunia merupakan akibat dari tangan-tangan manusia yang menyalahgunakan kebebasan mereka. Allah membiarkan penderitaan itu terjadi agar kebebasan kita menjadi nyata. Tanpa adanya pilihan untuk berbuat buruk, kebaikan kita tidak akan memiliki nilai di hadapannya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah hidup tanpa rasa sakit? Terdengar seperti surga, bukan? Namun, dalam ilmu medis, ada sebuah kondisi langka yang disebut congenital insensitivity to pain, yaitu orang yang lahir dengan kondisi ini tidak bisa merasakan sakit fisik sama sekali. Jika tangan mereka menyentuh kompor panas, mereka tidak akan menariknya. Jika tulang mereka patah, mereka akan terus berjalan hingga kerusakannya permanen. Tanpa rasa sakit, tubuh mereka kehilangan sistem pertahanan diri yang paling mendasar. Mereka mati muda, bukan karena penyakit, tapi karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang terluka. Secara spiritual, penderitaan memiliki fungsi yang persis sama. Rasa sakit adalah alarm dari langit. Ketika Allah memberikan rasa sesak di dada saat kita melakukan kesalahan, atau rasa hampa yang luar biasa, meski kita memiliki segalanya, itu adalah sinyal. Itu adalah cara Allah memberitahu kita bahwa jiwa kita sedang menyentuh api. Penderitaan adalah intervensi Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Jika kita tidak pernah merasa sedih saat jauh darinya, kita akan terus berjalan menuju jurang tanpa pernah merasa perlu untuk berbalik pulang. Mengapa jiwa kita perlu berevolusi melalui rasa sakit? Mari kita belajar dari alam. Sebuah berlian tidak akan pernah ada jika karbon tidak ditekan dengan tekanan yang luar biasa di kedalaman bumi selama jutaan tahun. Emas tidak akan murni jika ia tidak dilelehkan dalam tungku api yang membara untuk memisahkan kotoran dari logam mulianya. Manusia pun demikian. Karakter terbaik manusia empati, kesabaran, ketangguhan, dan kerendahan hati hampir mustahil lahir dari kenyamanan yang terus-menerus. Kita tidak belajar tentang kesabaran saat semua keinginan kita terpenuhi. Kita tidak belajar tentang empati jika kita tidak pernah merasakan perihnya dikhianati atau kekurangan. Setiap penderitaan yang Allah izinkan terjadi pada Anda adalah pahat di tangan Sang Seniman Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membentuk Anda
Dia sedang mengikis bagian-bagian dari diri Anda yang keras, sombong, dan egois. Allah membiarkan Anda hancur, bukan karena Dia ingin Anda hancur, tetapi karena Dia ingin menyusun kembali kepingan diri Anda menjadi sosok yang jauh lebih indah dan lebih kuat dari sebelumnya. Kita sering mengeluh, jika Allah Maha Pengasih, mengapa Dia memberikan obat yang sepahit ini? Namun, tanyakanlah pada seorang ibu yang memegang anaknya saat sang dokter menyuntikkan jarum ke lengan kecil si anak. Anak itu menangis. Ia memandang ibunya dengan tatapan tidak percaya, seolah berkata, "Kenapa kau membiarkan orang ini menyakitiku?" Anak itu tidak tahu bahwa cairan di dalam jarum itu adalah penyelamat hidupnya. Ia hanya tahu bahwa itu sakit. Sang ibu tetap memegangnya erat, meskipun hatinya pun perih mendengar tangisan anaknya. Karena sang ibu tahu apa yang tidak diketahui si anak. Begitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seringkali seperti anak kecil yang menangis karena jarum ujian, tanpa menyadari bahwa Allah sedang menyuntikkan kekuatan ke dalam jiwa kita. Tuhan sedang mengobati penyakit kesombongan kita, penyakit ketergantungan kita pada makhluk, dan penyakit lupa diri kita. Penderitaan memaksa kita untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya, "Untuk apa aku ada di sini?" Rasa sakit itulah yang akhirnya menuntun kita kembali ke sajadah. Rasa sakit itulah yang membuat doa-doa kita menjadi lebih jujur. Tanpa penderitaan, mungkin kita akan menjadi manusia yang paling malang, manusia yang merasa tidak butuh Tuhan. Jika kita berbicara tentang rasa sakit yang menjadi alat evolusi jiwa, maka tidak ada kisah yang lebih relevan selain kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah simbol dari apa yang terjadi ketika Allah mengambil segalanya bukan karena murka, tapi untuk menunjukkan sebuah kualitas iman yang belum pernah disaksikan oleh dunia. Bayangkan posisinya. Nabi Ayub awalnya adalah pria yang memiliki segalanya, kekayaan yang melimpah, perkebunan yang luas, dan keluarga besar yang sangat mencintainya. Namun, dalam waktu singkat, Allah mengizinkan satu persatu nikmat itu pergi. Hartanya ludes, anak-anaknya meninggal dunia dalam sebuah musibah, dan puncaknya, beliau diberikan penyakit kulit yang sangat parah, hingga seluruh tubuhnya melepuh. Penyakit itu begitu berat hingga orang-orang menjauhinya. Beliau yang dulunya dihormati, kini terasing di pinggiran kota, hanya ditemani oleh istrinya yang setia. Selama 18 tahun, beliau hidup dalam penderitaan fisik dan sosial yang tak terbayangkan. Disinilah keajaiban itu terjadi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana Nabi Ayub berdoa? Setelah belasan tahun menderita, beliau tidak berkata, "Ya Allah, sembuhkan aku sekarang juga. Aku sudah cukup sabar." Beliau mengucapkan kalimat yang terekam abadi dalam Al-Quran. "Ani masaniyat, duru wa anta, arhamur rahimin." Artinya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Perhatikan kedalaman jiwanya. Beliau tidak mengeluh. Beliau bahkan enggan meminta kesembuhan secara eksplisit karena merasa malu kepada Allah. Beliau merasa masa sehatnya puluhan tahun masih jauh lebih lama dibandingkan masa sakitnya. Rasa sakit itu tidak membuat Nabi Ayub marah kepada Allah. Justru rasa sakit itu memurnikan tauhidnya. Beliau sampai pada titik di mana baginya kehilangan dunia bukanlah masalah, asalkan beliau tidak kehilangan Allah. Ketika proses evolusi itu selesai, ketika jiwa Ayub telah terbukti tidak tergoyahkan oleh kemiskinan maupun rasa sakit, Allah tidak hanya menyembuhkannya, Allah mengembalikan hartanya berlipat ganda, memberikan keluarga yang lebih baik, dan yang terpenting, Allah memberikan gelar kepadanya sebagai sebaik-baik hamba. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa penderitaan adalah cara Allah
mengosongkan hati kita dari ketergantungan kepada makhluk. Allah mengosongkan tangan Ayub dari harta, agar tangannya benar-benar hanya menengadah kepada Sang Pencipta. Jadi, saat Anda merasa sedang diuji bertubi-tubi seperti Ayub, jangan hanya melihat pada rasa sakitnya. Lihatlah pada apa yang sedang Allah bersihkan dari hatimu. Mungkin Allah sedang menghancurkan duniamu karena Dia tahu dunia itu sedang menghalangi pandanganmu untuk melihat wajahnya. Bagian ini sangat krusial karena kita akan bergeser dari konsep kasih sayang ke konsep keadilan. Menjawab salah satu argumen paling sulit. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Baik menciptakan tempat penderitaan yang kekal? Mari kita bicara jujur. Seringkali saat kita mendengar kata neraka, yang muncul di pikiran kita adalah sosok Tuhan yang pemarah. Namun, pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia di mana neraka itu tidak ada? Bayangkan seorang diktator yang memerintahkan pembantaian ribuan nyawa tak berdosa. Lalu dia meninggal dengan tenang di tempat tidur mewahnya tanpa pernah diadili. Bayangkan seorang pemerkosa yang menghancurkan hidup seorang anak. Lalu dia bebas karena kekuasaannya. Jika hidup ini berakhir begitu saja, si penzalim dan si terzalimi sama-sama menjadi debu dan selesai, maka alam semesta ini adalah sebuah lelucon yang kejam. Keberadaan neraka bukanlah bukti bahwa Allah itu jahat. Sebaliknya, neraka adalah bukti paling nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Tanpa neraka, moralitas tidak memiliki makna. Tanpa neraka, air mata orang-orang yang tertindas tidak akan pernah terbayar. Neraka adalah tempat di mana setiap hak yang dirampas akan dikembalikan dan setiap keangkuhan akan ditundukkan. Neraka adalah titik akhir bagi keadilan yang tidak sempat tegak di dunia yang cacat ini. Ada satu konsep yang sering kita lupakan. Allah tidak melemparkan manusia ke neraka seperti seorang algojo yang kejam. Al-Quran seringkali menggambarkan bahwa penduduk neraka masuk ke sana karena pilihan mereka sendiri. Bagaimana bisa? Mari kita gunakan analogi. Jika ada seseorang yang sepanjang hidupnya membenci cahaya, dia selalu menutup matanya dari matahari, dan dia merasa paling nyaman di kegelapan yang pekat. Ketika tiba waktunya matahari terbit dengan terangnya, cahaya itu akan terasa menyakitkan baginya. Bukan karena matahari itu jahat, tapi karena orang tersebut telah melatih dirinya untuk menolak cahaya. Begitulah hakikat neraka. Selama di dunia, Allah telah mengirimkan ribuan sinyal kasih sayang melalui napas, melalui rezeki, melalui nabi dan kitab suci. Namun, ada jiwa-jiwa yang dengan sadar dan sombong berkata, "Aku tidak butuh Tuhan. Aku ingin menjadi Tuhanku sendiri." Mereka membangun dinding kebencian di sekeliling hati mereka. Neraka, dalam arti tertentu, adalah Allah yang mengabulkan keinginan terakhir hamba tersebut. Kehidupan tanpa kehadiran Tuhan. Penderitaan di neraka adalah manifestasi dari jiwa yang telah membusuk karena menolak kebenaran secara terus-menerus. Pintu neraka dikunci dari dalam. Mereka yang ada di sana adalah mereka yang memang tidak ingin bersama Allah. Mungkin Anda bertanya, tapi bukankah Allah Maha Pengampun? Mengapa tidak dimaafkan saja semuanya? Saudaraku, ampunan tanpa keadilan adalah sebuah penghinaan bagi mereka yang telah berkorban. Jika Allah menyamakan kedudukan antara orang yang menghabiskan hidupnya untuk melayani kemanusiaan dengan orang yang menghabiskan hidupnya untuk menghancurkan kemanusiaan, maka nilai kebaikan itu sendiri akan hilang. Kasih sayang Allah justru terlihat dari betapa lebar pintu surga dibuka dan betapa sulitnya seseorang untuk benar-benar masuk neraka. Dalam ajaran Islam, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, sedangkan satu dosa hanya dicatat 1. Allah menunggu hingga hembusan napas terakhir hambanya untuk bertobat. Allah memberikan peringatan berkali-kali
melalui kegagalan dan kesedihan hidup, agar kita kembali. Seseorang hanya akan masuk neraka jika dia benar-benar berusaha keras untuk mengabaikan semua peringatan itu. Neraka adalah tempat pembersihan bagi mereka yang kotor jiwanya, namun terlalu sombong untuk membasuh diri dengan air tobat selama di dunia. Ia adalah bagian dari sistem pemeliharaan alam semesta agar kesucian tetap suci dan kebenaran tetap menang. Kesalahan terbesar kita dalam menilai penderitaan adalah karena kita memandangnya melalui lensa yang sangat kecil bernama waktu. Dunia. Kita seringkali merasa bahwa penderitaan selama 10 tahun adalah selamanya. Kita merasa kegagalan di usia muda adalah akhir dari segalanya. Namun, mari kita letakkan hidup kita dalam perspektif keabadian. Jika kita mengibaratkan seluruh waktu di akhirat sebagai samudera yang tak bertepi, maka hidup manusia di dunia yang rata-rata hanya 60 hingga 70 tahun hanyalah setetes air yang jatuh dari ujung jari kita ke samudera itu. Setetes air itu bahkan akan segera hilang, tak berbekas dalam luasnya samudera. Allah Maha Pengasih, karena Dia tidak menghakimi kita berdasarkan setetes air yang singkat itu saja, melainkan Dia mempersiapkan samudera kebahagiaan sebagai gantinya. Disinilah letak rahasianya. Allah mengizinkan penderitaan yang terbatas di dunia untuk memberikan ganjaran yang tak terbatas di akhirat. Ada sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati tentang bagaimana keabadian akan menghapus memori penderitaan kita. Rasulullah SAW mengisahkan bahwa di hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang yang paling menderita di dunia. Seseorang yang hidupnya penuh air mata, kelaparan, penyakit, dan kesendirian. Tidak ada satupun hari yang ia lewati tanpa rasa sakit. Lalu Allah memerintahkan agar orang ini dicelupkan hanya 1 kali ke dalam nikmat surga, hanya 1 detik. Setelah itu, Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan sedikit pun? Pernahkah engkau mengalami masa-masa sulit?" Dan orang itu menjawab dengan penuh kejujuran, "Demi Allah, wahai Tuanku, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat kesulitan apapun." Bayangkan, 1 detik di dalam keabadian kasih sayang Allah mampu menghapus trauma selama 70 tahun penderitaan di dunia. Segala bekas luka, segala rasa sesak, dan segala air mata yang pernah jatuh, menguap begitu saja, tertutup oleh keagungan nikmat-Nya. Inilah jawaban mengapa Allah membiarkan penderitaan. Karena Dia tahu betapa murahnya harga penderitaan dunia dibandingkan dengan mahalnya hadiah yang sedang Dia simpan untuk Anda. Dunia ini memang sengaja didesain untuk tidak sempurna. Jika dunia ini sempurna, tanpa penderitaan dan tanpa kehilangan, maka kita tidak akan pernah merindukan surga. Kita akan merasa bahwa inilah rumah kita yang sesungguhnya. Penderitaan adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa kita hanyalah musafir. Kita sedang menginap di sebuah hotel yang tidak terlalu bagus dalam perjalanan menuju istana yang megah. Jika hotel itu terlalu nyaman, kita mungkin akan lupa untuk pulang. Allah Maha Pengasih karena Dia memberikan kita ketidaknyamanan di dunia agar kita terus menatap ke langit. Setiap kali dunia menyakiti kita, Allah sebenarnya sedang berbisik, "Jangan taruh hatimu di sini. Ini bukan tempatmu. Pulanglah padaku. Di sana ada tempat di mana rasa sakit tidak lagi dikenal." Maka, saudaraku, saat Anda bertanya, mengapa ada penderitaan? Jawabannya mungkin tidak akan pernah lengkap jika kita hanya mencarinya di bumi. Jawaban utuhnya ada di sana, di hari di mana semua tabir dibuka. Tugas kita bukanlah memahami setiap alasan Allah, karena akal kita tidak akan sanggup menampung kebijaksanaannya yang seluas jagat raya. Tugas kita adalah ridho. Ridha adalah percaya bahwa tangan yang menuliskan skenario hidupmu adalah tangan yang sama, yang telah menjanjikan surga untukmu. Perspektif keabadian
mengubah segalanya. Ia mengubah musibah menjadi investasi. Ia mengubah kehilangan menjadi titipan yang dikembalikan. Dan ia mengubah penderitaan menjadi pemberhentian singkat menuju pelukan Sang Kekasih yang Maha Pengasih. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana waktu terasa berbeda saat kita bahagia dan saat kita menderita? 1 jam yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai terasa seperti 1 menit. Namun, 1 menit yang kita habiskan dengan tangan di atas bara api terasa seperti 1 jam. Inilah relativitas rasa sakit. Di dunia, penderitaan terasa lama karena jiwa kita terjebak dalam ruang fisik yang terbatas. Namun, Allah ingin kita menyadari bahwa waktu dunia ini hanyalah ilusi jika dibandingkan dengan hari akhirat. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa ketika manusia dibangkitkan nanti, mereka akan saling bertanya, "Berapa lama kalian tinggal di bumi?" Dan mereka menjawab, "Kami tinggal hanya sehari atau setengah hari saja." Bayangkan seluruh drama kehidupan Anda, seluruh air mata yang Anda teteskan selama puluhan tahun, ketika diletakkan di hadapan keabadian, hanya akan terasa seperti tidur siang yang singkat. Kesadaran ini adalah obat bagi jiwa. Jika penderitaan itu hanya sebentar, maka kita akan punya kekuatan untuk menahannya sedikit lebih lama lagi. Allah Maha Pengasih, karena Dia tidak memberikan ujian yang abadi. Dia hanya memberikan ujian yang sekejap untuk hasil yang selamanya. Mari kita bicara tentang keadilan yang mengobati. Seringkali kita merasa bahwa penderitaan kita tidak akan pernah terbayar. Kita merasa kehilangan anak, kehilangan kesehatan, atau kehilangan harga diri adalah lubang yang tidak akan pernah tertutup. Namun, dalam perspektif keabadian, Allah tidak hanya mengganti, tapi Allah memperbaiki dan menyempurnakan. Di surga nanti, Allah memberikan sebuah nikmat yang disebut sebagai apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Allah menyebutkan bahwa di surga tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi rasa sedih, dan tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia? Karena surga adalah kompensasi mutlak. Bagi Anda yang di dunia selalu merasa kesepian, Allah akan menjadi teman bicara yang paling dekat. Bagi Anda yang di dunia tubuhnya cacat atau didera penyakit kronis, Allah akan memberikan jasad yang tidak akan pernah menua dan selalu bugar. Bagi Anda yang di dunia selalu dikhianati, Allah akan memberikan cinta yang tidak akan pernah berubah. Keabadian bukan hanya tentang hidup terus-menerus, tapi tentang hidup dalam keadaan di mana setiap keinginanmu adalah realitas. Di dunia, ada jarak antara ingin dan punya. Di akhirat, jarak itu hilang. Inilah cara Allah menghargai setiap tetes keringat dan air mata Anda. Dia tahu Anda lelah, dan Dia telah menyiapkan tempat istirahat yang sangat megah, sehingga saat Anda menapakkan kaki pertama kali di sana, Anda akan lupa bahwa Anda pernah merasa lelah. Sekarang, mari kita bawa pemahaman ini ke dalam hati kita yang terdalam. Jika kita sudah tahu bahwa akhir dari cerita ini adalah kemenangan, mengapa kita masih sering berputus asa di tengah jalan? Itu karena kita seringkali lebih fokus pada pahitnya obat daripada sembuhnya penyakit. Perspektif keabadian menuntut kita untuk memiliki pandangan yang tajam atau basyirah. Orang yang memiliki basyirah tidak akan hancur oleh kegagalan dunia, karena dia tahu bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Keikhlasan sejati lahir ketika seseorang mampu berkata, "Ya Allah, jika penderitaan ini adalah caramu untuk menjamin tempatku di keabadian nanti, maka aku rida. Jika kehilangan ini adalah caramu agar aku lebih merindukan pertemuan denganmu, maka aku terima." Inilah evolusi jiwa yang tertinggi, titik di mana penderitaan tidak lagi terasa sebagai siksaan, melainkan sebagai undangan untuk naik kelas. Di titik inilah, kasih sayang Allah menjadi sangat nyata.
Dia memberikan Anda penderitaan yang kecil untuk menyelamatkan Anda dari penderitaan yang besar. Dan Dia memberikan Anda rasa lapar di dunia agar Anda bisa menikmati perjamuannya di akhirat kelak. Pada akhirnya, kita mungkin tidak akan pernah memahami setiap alasan di balik setiap tetes air mata. Dan itu tidak apa-apa. Menjadi hamba berarti menerima bahwa ilmu kita terbatas, sedangkan kasih sayangnya melampaui segala sesuatu. Jika hari ini Anda sedang menderita khangan, katakan, Allah tidak sayang padaku. Katakanlah, Allah sedang membentukku. Percayalah pada tangan yang sedang memahatmu, meskipun pahatannya terasa sakit, karena di balik setiap penderitaan yang diizinkannya, ada janji kemuliaan yang sedang dipersiapkan. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang membawamu pulang melalui jalan yang mungkin tidak kau sukai. Namun itulah satu-satunya jalan menuju kedewasaan imanmu. Teruslah berjalan, teruslah berharap, dan yang paling penting, teruslah berbaik sangka kepadanya. Karena di ujung perjalanan ini, bukan hanya jawaban yang akan Anda temukan, melainkan pelukan rahmat yang akan membuat Anda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami.